Kembali berbicara dengan mekanik untuk mengupgrade motor Satelit Yamaha. Sebelum melakukan sesi tes di Aragon, gue berbicara dulu seperti biasa. Request apa nih yang harus dikembangkan kembali? Ya, karena gue ingin fokusnya ke engine, jadi ya gue lebih memilih engine power untuk ditingkatkan kembali. Ada dua pilihan, tetap dengan engine powernya atau mengatur throttle controlnya gitu, biar nggak terlalu kasar ketika ada pembukaan gas ya. Ya ada dua pilihan lagi, antara balance dengan improvisasi yang lain atau fokus ke engine power. Gue masih berpikir dan gue lebih memilih balance dengan upgrade yang lain, karena mungkin menurut gue ya, dengan mesin inline Yamaha itu jadi kurang cocok kalau powernya terlalu besar. Gue pikir akan jadi sulit untuk dikendarai nanti ketika di tiap tikungannya, seperti Ducati lah. Ducati juga ya yang udah gue coba agak berat lah. Di sini gue akan melakukan tes dan ini ada dua pilihan motor, dua pilihan upgrade dari mekanik. Ada yang full engine power, fokusnya di situ. Ada juga yang ya karena sebelumnya gue lebih minta aeronya di bagian penetrationnya fokus ya. Jadi sangat lumayan ada perkembangan dari aero ini. Sedangkan untuk bagian handling ya itu dikit-dikit lah gitu. Karena gue fokusnya ke aero dan mesin ya. Jadi tidak ada penambahan yang signifikan untuk handling stability, apalagi dengan traction control dan anti wheelie. Daripada lama-lama berpikir, gue akan mencoba keduanya saja. Tapi untuk bagian sesi tes gue akan skip dan langsung ke kualifikasi nanti. Nah ini hasil tes gue melakukan 7 lap. Dan gue akhirnya memilih bagian motor yang agak campuran dikit lah antara A dan B. Karena gue melakukan base lapnya sebetulnya menggunakan motor yang kedua, motor yang baru, yang fokusnya di bagian lain lah, nggak full engine power banget. Ya bisa dilihat lah tuh, base lap 146544, lalu bulatan-bulatan tiganya itu tuh ada di bawah semua. Jadi 3 kali gue melakukan base lap ya pakai motor yang itu gitu. Jadi ya udah, kenapa gue nggak milih yang itu gitu. Jadi nggak ada alasan lagi kan. Oke, gue akan berangkat ke Italia bersama para mekanik dan para tim yang lain. Italia ini adalah sirkuitnya Ducati karena treknya panjang, tapi memiliki tikungan yang juga lumayan banyak dan ada juga beberapa bagian yang sangat panjang lah. Di sini gue juga membanding-bandingkan dulu motor-motor yang lain dapat upgrade apa sih gitu. Gue perhatiin chart-chartnya. Tapi ya lumayan lah, dari tim-tim mereka yang paling signifikan untuk berkembang adalah Aprilia. Ducati masih begitu-begitu saja, tidak ada perkembangan. Mungkin ya opini pembalap tidak terlalu didengar oleh para bos-bos Ducati nih. Oke, setelah melakukan free practice dan gue langsung lanjut ke Q2 bersama dengan pembalap-pembalap tuan rumah juga, Pecco, Morbidelli, Luca Marini, dan Jorge Martin. Pedro Acosta sempat ada di Q1 ya. Dan berbeda lagi untuk mekanik yang ada di garasi. Nah, tim satunya beda-beda. Mungkin mekaniknya juga ada ini kali ya, uji coba kali ya tiap balap ya. Cocok gak nih sama si Rifan ini gitu kan. Jadi di Italia ini gue sudah dalam menggunakan motor yang baru yang gue pilih setelah ya sesi Aragon. Di sini gue
mencatatkan waktu 1:47.930, selisih 0,689. Emang lumayan agak sulit ya, tricky ini tracknya. Oke, di track lurusan pajak ini dan gagal lagi mencatatkan waktu tercepat ya. Ya sudahlah, gue menyerah akhirnya, tapi masih ada kesempatan untuk merubah ini semua. Gue start dari posisi ke-11, Jorge Martin, Pecco, dan Acosta ada di 3 terbesar. Lumayan itu kan, Aprilia emang lagi gacor-gacor ya. Ngelihat dari hasil upgrade dan motor mereka juga signifikan lah dibanding Ducati. Marc Marquez nih tumben-tumben ya ada di posisi ke-12, padahal Ducati di season ini itu sangat superior. Ya mungkin mental kena karena diceboh oleh para fans Italia, ya I don't know gitu. Jadi ya males dia balapan, mungkin hanya spekulasi. Lalu abis gitu gue melakukan sprint dan lihat sprint gue naik 6 posisi ya. Di belakang Quartararo dan Oliveira. Oliveira ini rekan tim gue. Bisa dia podium ya, keren sekali. 2 Aprilia kuat sekali, Pecco malah drop posisi dan Marquez juga entah kemana ya, gue juga tidak memperhatikan dia. Ya untunglah gue naik 6 posisi, jadi poin gue masih bisa menjauh dari kejaran Pecco banyaknya. Oke, selanjutnya akan dilakukan race. Ini adalah yang utama ya, yang paling penting dibanding sprint. Tuh lihat, gue sudah unggul 24 poin dan 47 poin dari Jorge Martin. Tapi untuk tim championship emang Ducati Lenovo lebih kuat. Karena ya penggabungan poin dari dua pembalap sangat tinggi. Ya, gue pasrah-pasrah aja lah, nggak apa-apa. Gue ada posisi ketiga juga bersyukur lah dengan tim satelit Yamaha ini. Karena rekan tim gue juga angin-anginan gitu skillnya. Nggak tahu, gue juga nggak ngerti. Padahal gue berusaha banget untuk meningkatkan motor ini begitu, tapi dia ya mungkin kurang cocok dengan gaya balap Oliveira, jadi ya sudahlah, banyak adaptasi gitu. Sedangkan kalau gue ya cocok, dan gue juga kan menjadi tujuan utama untuk mendapatkan prioritas dari para tim untuk mengembangkan motor. Oke, kita akan melanjutkan sesi race di Mugello, Italia, tempatnya VR46. Kondisi cuaca mendung dan ada kemungkinan hujan. Ya, semoga aja tidak ada hujan ya. Dan inilah starting grid di Mugello. Untuk awal balapan ada mataharinya dikit, tapi ya cenderung sangat mendung ya. Seperti Martin, mendung. Miguel Oliveira terkena long lap penalty karena mungkin terjadi baku hantam di sesi kualifikasi, I don't know. Ada yang pakai medium soft, Pecco banyaknya pakai medium soft. Mungkin dia sudah memprediksi bahwa akan hujan ya. Sedangkan saran dari tim mekanik gua itu menggunakan ban medium dan medium untuk depan dan belakang. Semua pembalap bersiap untuk race. Go start dari posisi ke-11, bersiap untuk melakukan start. Here we go, let's go. Marc Marquez gacor ke-13, gua 14 dan menyalip dari sisi dalam. Terus keren sekali Rifan Ahmad langsung ada di posisi ke-6, sedikit tabrakan dengan Morbidelli. Langsung masuk dari inside line, menjaga posisinya dari pembalap Honda dan Vinales, dan gue menyusul Gonzales ya. Ini rookie juga dari si Moto2 ya. Dan gue baru nggak ternyata kameranya terlalu dekat, jadi gue ganti dulu guys biar bisa lebih fokus. Oke, gue sudah ada di belakang Pecco banyaknya dan Oliveira posisi ketiga dengan ya harus melakukan long lap penalty ya. Entah kapan dia melakukannya. Tersalip oleh Gonzales, ditabrak oleh Marini. Sialan sekali ya, terlalu agresif gua membuka gas ya. Masuk ke tikungan menuju apex. Dan sisi dalam terbuka, gua salip Gonzales kembali melebar, telat mengerem.
Oke, ada yang terjatuh, entah siapa, dan Ogura terkena stewards warning ya. Ada investigasi Chandra, Morbidelli dan Zarko terjadi sesuatu ya, dan di Gia Alex Ray juga terjadi sesuatu. Martin masih unggul 1,2 detik dari gua. Oliveira, Oliveira naik kedua, Acosta turun dan Peko juga naik ke posisi ketiga. Ini dua Ducati, satu Yamaha Satelit dan satu pabrikan Aprilia. Oke, gue agak mendekat ke posisi terdepan, late braking sedikit dari Rivan, agak joget ban bagian belakang ya. Menuju apex dan menuju exit corner, RHD nyala, kita manfaatkan slipstream. Apakah terkejar Pedro Acosta 0,9 detik untuk sementara unggul jauh dari Martin ya. Heartbreaking, nah ini dia dari kecepatan tinggi di tikungan pertama itu harus langsung ngerem. Coba bayangin sepanas apa itu piringan remnya. Oke, mendapatkan momentum, mendekat untuk mendekati Pedro Acosta 0,076, berharap dari sisi luar bisa mengambil, mendapatkan lagi momentum dari luar langsung ke dalam, agak menabrak sedikit, I'm sorry Pedro Acosta, tapi gua berhasil merebut posisi keempat. Kita pertahankan ya dan mengejar Peko Banyanya dan Martin. Kita lihat saja apakah gue berhasil, dan gue juga di sini jangan kayak tadi, jangan late braking tapi sedikit melebar, tidak. Oke, menuju tikungan S, menuju apex, melebar, geo lagi, motornya kurang stabil ya guys ya, itu yang harus dibenahi. Corner cutting dapat peringatan agak sedikit menyenggol Peko ya. Oliveira ternyata memutuskan untuk melakukan long lap penalty di lap kedua, dan ternyata Pedro Acosta bisa menyalip ya, langsung ya dia melakukan hard braking. Oke, tikungan S ini kita harus manfaatkan. Let's go, RAD nyala. Hard braking lagi dari Rivan. Kita manfaatkan kelebihan Yamaha di tikungan ini ya. Dikit sekali yaitu, makanya ya ada fitur Rivan kita pakai aja dulu. Malah makin parah, gelo. Tidak bisa memprediksi banget gua. Oke, menuju exit corner, langsung RR nyala. Kita sejajarkan dengan motor Peko, apakah terkejar dan manfaatkan slipstream dengan engine power yang terbaru. Sementara gua mencatatkan fastest lap 1:43.09 dibanding pembalap-pembalap lain ya. Terlihat jelas gua sangat kuat di Mugello. Yang penting gue konsisten sih, tidak terjatuh. Tapi selagi ada fitur rewind, kalau terjatuh balik lagi saja. Oke, nice exit corner yang sangat sempurna dari Rivan. Ada wheelie sedikit dari Peko. Dan gue agak melebar, tidak. Ada rintikan hujan guys. Ternyata variabelnya cuaca adalah ke arah hujan. Wah, ini gue curiga bakal ada flag to flag untuk mengganti motor ya ke ban yang basah. Sangat berbahaya jika ini hujan terus menerus. Dengan ban kering itu pasti sangat licin, tidak ada grip. Kita lihat dari ban depan saja sudah tidak ada grip ya. Hujannya ternyata makin deras guys. Wah. Drama terjadi di Mugello. Kayak gue harus sangat hati-hati ya guys ya untuk motor-motor. Ogura kena long lap penalty. Apa yang dia lakukan? I don't know. Hujannya ternyata makin deras dan Peko hebat bisa kayak gitu ya. Lagi belok coba nongkat tukang. Gila. Oke, masuk dari inside line, menjaga posisi dan kecepatan, RHD nyala. Gue berhasil menyalip Peko Banyanya 0,3 detik. Wah, itu kan white flag. Race Direction memutuskan ada white flag karena hujannya makin deras dan kondisi track itu sudah mulai agak basah dan sudah ada yang terjatuh dan Peko menabrak. Kok dia yang marah?
Oke, Peko berhasil menyalip lagi. Oh, ada Willy di entry corner ya. 0,6 detik selisih dari Jorge Martin. Hujannya semakin deras guys. Lihat ban, wah, jadi cutting corner lagi. Lihat ban depan sudah tidak ada grip. Gua masih berusaha untuk mengontrol motor ya. Sudah agak sulit nih dikontrol. Tuh, kelihatan kan? Cenderung basah, lembab gitu track ya. Jadi ini sangat berbahaya guys. Di lap ini mungkin gua akan ganti motor ya biar tidak terjatuh. Ban belakang sudah tergerus habis ya gripnya. Aduh, aduh, Yamaha, Yamaha. Ini yang gua harus kembangkan dari motor Yamaha. Wow, sudah tidak stabil ya. Dual geo juga, throttle juga harus pelan-pelan dibuka. Pengereman juga harus pelan-pelan direm juga gitu. Ditabrak lagi sama Peko. Peko kenapa sih dia tidak bisa memprediksi kecepatan gue di depan? Kalau lagi pelan, oh kan kena peringatan dan kondisi trek sudah sangat-sangat basah. Hai, sangat berbahaya guys, guys. Ini drama yang terjadi dan drama yang sangat jarang terjadi ya. Ini seru sih. Karena keputusan pembalap untuk melakukan pergantian motor itu juga menentukan posisi terbarunya nanti. Wow, karena gue melakukan kesalahan tadi Peko tiba-tiba melaju pesat kayak gitu ya. Melesat langsung mengambil entry corner gua anjir, anjir dolet tuh. Oke, jangan melakukan kesalahan seperti tadi. Hampir terjatuh. Peko berhasil menyalip tapi agak menahan gua itu kelihatan ya kemudian di belah kirinya. Melebar. Ya kan. Pokoknya prinsip gua kalau udah ada kesalahan dan terjatuh, pakai rewind. Ya karena gue masih pemula lah di MotoGP. Jadi oke lah ya guys ya. Sambil belajar dikit. Woi, Peko terjatuh karena terlalu cepat. Makanya jangan rusuh. Oh, banyak yang jatuh. Oliveira, Marini, Marquez, Alex Rin, Oliveira. Dan terjadi red flag karena banyaknya pembalap yang jatuh. Wow, wow, wow. Sesi race kali ini diulang ya guys ya, gara-gara banyak terjatuh. Padahal itu tikungan terakhir, semua pembalap bisa berkesempatan untuk mengganti bannya. Coba, aduh, kan jadi kayak harus di awal deh gitu kan. Oke, karena di sini cuma 3 lap doang untuk melakukan start dan gua ada di posisi kedua karena yang dilihat adalah posisi terakhir. Peko jadi tidak ikutan lagi, Marquez terbantu bisa naik posisi. It's okay. Hampir banyak pembalap ya yang terjatuh. Oke, start dan agak gagal. Marquez langsung ngacir. Wih, kenapa itu Marquez? Lo. Oke, ya kita anggap race kali ini adalah race yang hujan ya. Lihat. Wow, Rivan sudah menyalip Martin karena terbantu posisi terakhir ya di posisi kedua. Let's go. Karena gue merasa gue sangat unggul di wet race kali ini. Karena motor juga lumayan agak stabil lah dikit lah. Yang penting konsisten aja. Oke. Komentatornya cukup sampai situ. Selamat menyaksikan.
Menuju tikungan akhir, ternyata gue tidak bisa mengejar kembali Martin. Jorge Martin sangat kuat ya, sang juara dunia 2024. Oke, tapi gue sudah naik dari 11 posisi. Oh, slipstream hampir mengejar Martin. Tipis sekali ya guys ya. Gila banget ini akselerasi dari Yamaha. Gelo tuh 0,074 coba dari 0,5 tadi sebelum masuk tikungan akhir. Dan gue juga mencatatkan fase set 157.748, tapi it's okay. Peko turun posisi untuk klasemen, ada di posisi ketiga sekarang, selisih 44 poin dari gue. Gue berhasil mengungguli mereka semua ya guys ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa kembali. Bye-bye. We're back from Parc Ferme with the first three finishers. This boy got a great second place today with a truly outstanding performance. The team members of the top three riders are gathering under the podium. After today's great show, they can finally let off steam and celebrate.